Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua dimanapun berada. Welcome to my channel Novien. Saya Agus Hidayat. Kali ini kita akan berbincang bincang studi dengan salah satu teman saya yang sekarang lagi kuliah S3 di Yordania. Jadi saya ketemu beliau itu waktu saya PK di LPDP. Jadi di LPDP saya kebetulan sama beliau ini dapat funding yang sama LPDP itu untuk S3-nya, dan kita tuh ada PK persiapan keberangkatan, dan beliau tuh selalu bareng deket dengan saya. Jadi kita akrab lah waktu di PK itu, dan sampai sekarang insya Allah kita silaturahmi. Dan hari ini saya ingin menggali tentang kuliah S3 di Yordania. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk kuliah S3 di Yordania atau negara-negara Timur Tengah, jadi kita akan gali dari beliau. Saya dengar beliau itu kuliahnya itu di salah satu universitas di Amman, di ibu kota Yordania, namanya kampusnya itu WISE, dan jurusannya itu ilmu fikih. Mari kita gali. Ustadz, saya selalu manggil beliau ini Ustadz Afrizal. Pak Ustadz Afrizal ini kita gali kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari beliau di sesi bincang studi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel saya biar saya tambah semangat buat videonya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas sehat? Alhamdulillah. Ya. Suara saya kedengaran jelas Pak Ustaz? Kedengaran jelas Mas. Mantap. Pak Ustaz, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya nih berbincang-bincang dengan saya Agus Hidayat di channel YouTube saya Novien. Niatnya sih ingin sharing ilmu Pak Ustaz, ingin sharing ilmu ke teman-teman semua, mana tahu ada yang tertarik mengikuti jejak Pak Ustadz gitu ke Yordania gitu ya Pak Ustadz ya. Saya sih tadi sudah kasih briefly introduction nih tentang Pak Ustadz, tapi mungkin Pak Ustadz bisa mengenalkan diri, nama Pak Ustadz, dulu sekarang kuliah di mana, dulu waktu di Indonesia profesinya apa. Monggo Pak Ustadz silakan, santai aja Pak Ustadz. Masya Allah, ngalir aja nih ya. Ngalir aja Pak Ustadz, nggak usah terlalu serius, santai aja. Oke, siap. Nyantai hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu ala rasulillah. Terima kasih Mas Agus atas kesempatan waktunya. Saya sangat senang apabila bisa berbicara lagi dengan antum, karena kalau tidak salah kita 2018 gitu ya. Iya. Di Depok ya. Di mana? Depok. Di PK ya, 126. PK 126. Ya, kita yang paling dekat. Misalnya teman-teman yang lain asik untuk acara, kita asiknya kita asik dengan acara kita sendiri. Iya, soalnya udah tua. Gimana Pak? Nama saya Afrizal TW. Mungkin orang akan bertanya-tanya, TW itu apa? Orang kadang-kadang manggilnya TW itu apakah Tengku Wahyu? Bukan. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi Mas, bilang Tinky Winky. Tinky Winky, lala, Itulah. Jadi TW itu sebenarnya nama ayah saya, Tantowi. Karena memang dulu lebih untuk mempermudah nama itu disingkat jadi TW saja, biar lebih mudah. Ya, jadi nama anaknya dikasih semua, nama abang saya ada TW-nya, nama saya ada TW, nama adik saya ada TW. Jadi sampai sekarang pun TW. Jadi orang-orang itu manggil saya TW padahal itu nama ayah saya. Gitu ya. Pernah suatu ketika itu di pesantren, saya selesai kelas 6, ayah saya datang, kami jalan bareng. Tiba-tiba ada panggilan TW katanya. Iya, ini pengen manggil saya. Kemudian ayah saya bilang, kayaknya ada yang manggil ayah nih. Dia bilang, oh ya, nggak ada itu ya. Itu halusinasi. Ya, manggil orang tua namanya langsung. Iya. Padahal si kawan itu niatnya pengen manggil saya. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Oke. Saya lahir di Bereh, di Aceh tepatnya. Di Aceh. 15 April 1992. Oke. Ya, udah tua juga sih. Udah tua. Iya, bentar lagi mau masuk kepala 3. Wah, iya Pak Ustadz. Welcome to the 30 ya berarti. Kalau Mas berapa sekarang? Aduh, saya malu Pak Ustadz. Saya udah 40 lebih.
Udah 40 lebih. Oke, berarti saya manggil Pak Ustadz aja ya karena kebiasaan manggil Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Afrizal ya, gitu ya. Gimana Tapi enaknya saja, saya Mas? senang panggil Pak Ustadz sih. Jadi Pak Ustadz, berarti Pak Ustadz ini profesinya apa dulu sebelum berangkat ke Yordania? Oh, Yordania. Saya selesai S1 S2 di Yordan, kemudian saya pulang ke pondok itu ngabdi. Ngabdi di pesantren tempat saya aliyah dulu. Oh, Pak Nah, Ustadz berarti ngajar di pesantren, mengabdi di ngajar di pesantren. pesantren dan juga jadi Oh, dosen di sekolah tinggi pesantren tersebut. oke oke, sekolah Nah, tinggi pesantren. Di mana Pak Ustadz kalau boleh tahu? Di di posisinya? Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan, Sumatera Utara. Oke oke oke. Nah, Di Medan ya. Berarti kita sama-sama orang Medan. oh iya, Tapi kita belum pernah ketemu saya di Medan ya Pak Ustadz lucunya ya. Mas, lucunya saya lahir di Aceh gitu kan, Heeh, lama di Aceh. Tapi heeh. logat saya logat Medan Mas. Oh gitu. Saya bilang sama teman-teman sejak dari kecil, dari SD logat saya Heeh. udah Medan. Oh gitu ya. Jadi saya ketika teman-teman, makanya jodoh saya itu orang Medan, Oh maksudnya kelahiran alhamdulillah. Medan. Baik. Nah, jadi Gitu ya Pak Ustadz ya. Iya iya ya. Berarti Pak Ustadz ini pengajar di salah satu pesantren di Medan. pesantren Ya, ya. Pesantren Ar-Raudah. Ar-Raudhatul Hasanah, disingkat Ar-Raudah biasa orang Hasanah. manggil Raudhah atau RH. Oh, Raudol atau Hmm. RH. Oke, Pak Hmm. Ustadz. Oke, berarti Pak Ustadz sebagai staf pengajar, kita bisa Iya, katakan seperti itu ya, Pak iya, Ustadz ya. staf pengajar. Terus Pak Ustadz tertarik untuk sekolah lagi karena S1, Hmm. S2-nya sudah di Yordan, terus Hmm. S3-nya mau lanjut ke Yordania lagi. Hmm. Hmm. Dan itu dapat apa Pak Ustadz? Beasiswa? Kalau S3 ini kebetulan S1 S2 saya juga beasiswa. Oh, dari mana S1 Pak Ustadz dulu. S1, S2-nya? Kalau S1 dulu Beasiswanya? dari yayasan di Jakarta, namanya Hmm, Yayasan Alik Tidak Biakhlaki Rasul, tapi sekarang oke, sudah tidak ada lagi. oke, oke. Kemudian S2 dari lembaga LPSDM Aceh, Kantor Gubernur Aceh. Karena saya Hmm. KTP Aceh, saya coba peruntungan di S2 untuk ambil beasiswa di kantor gubernur. Alhamdulillah Hmm. lulus. Nah, S3 ini saya ambil di LPDP, Lembaga LPDP. Pengelola Dana Pendidikan, yang Iya. sangat terkenal itu. Iya dong, harus bangga dengan Iya, LPDP. ya Saya Mas juga juga dapat kan, juga. LPDP kan? Karena Itulah, gara-gara LPDP kita nggak ketemu loh Pak nggak Ustadz. ketemu kita. Bagus. Iya benar. PK 126 itu Bener-bener, sangat, ya Allah, saya tidak ya akan Allah. lupakan itu. Iya bener-bener. Aduh, kita itu ya, buat teman-teman yang nanti masuk LPDP tuh PK itu menyenangkan loh ya, Oh, banyak menyenangkan memorinya. banget. Lelah, tapi sangat apalah, mengasyikkan gitu. Entusiastik terus melihat teman-teman ya Pak Ustadz ya, eh, apalagi yang muda-muda ya gitu. Iya, Kalau iya. saya aduh gitu ya, saya ngeliat teman-teman yang muda-muda keren-keren ya. Jadi saya Hmm. banyak di belakang tuh waktu PK. Sama. Kalau gini Mas ya, misalnya ketika PK itu kan banyak apa ya, joget, kemudian saya mikirnya gini, aduh, saya ini belajar syariah gitu kan, disuruh joget-joget itu. Bayangkan lah itu. Makanya kita sama-sama di belakang waktu itu. Itulah, cocok kita. Iya, iya Pak Ustadz, Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz gini ya, saya kagum dengan Pak Ustadz di umur 30 tahun, Pak Ustadz Hmm. sudah mencapai tahap S3 ya insya Allah. Kan ini Ya, lagi insya proses Allah S3. doanya. Tapi dari S1, S2, terus pingin lanjut ke S3 tuh motivasinya apa sih Pak Ustadz? Kalau boleh Nah, tahu, kenapa Pak Ustadz pingin terus menggali ilmu gitu? ini kalau misalkan saya sering bercanda sama teman itu, saya katakan saya hobi sekolah gitu. Hmm. Kalau singkatnya seperti itu. Tapi memang awalnya kenapa saya ingin menyambung sampai S3 karena ada dorongan dari orang tua dan juga dorongan dari salah seorang guru saya yang sangat saya hormati dan saya takzimi, yaitu namanya Ustadz Andi Wahyudi LCMA. Beliau sekarang kabid di pengasuhan di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan. Jadi kalau bisa cerita ya, waktu S1 saya sebenarnya waktu S1 untuk ngambil beasiswa ini saya sebenarnya tidak lulus. Gitu ya. Karena waktu kelas 6 atau kelas akhir di pesantren, kita kan sudah diminta atau ditanya sama para ustadz kita atau para pengajar di situ, kalian mau kemana kuliahnya? Teman-teman ada yang sudah menetapkan saya pengen di Bandung, saya pengen di Jogja, saya pengen, pokoknya banyak teman-teman itu sudah menetapkan. Sementara saya tuh pengennya di luar negeri, Mas. Luar negeri, di Mesir tepatnya. Orang dulu kan kalau misalnya kuliah di Mesir kan, Kairo, Mesir itu wah Azhar, Wow. jadi Heeh. luar biasa gitu kan. Iya, iya. Heeh. Nah, jadi masalahnya ketika itu
ketika saya telepon orang tua, selalu ditolak, selalu tidak dikasih awalnya. Tidak Karena diberi ada izin dua sama orang alasan. tua. Saya telepon orang tua, Terus? saya katakan saya pengen kuliah, Umi, Ayah, saya pengen kuliah di Mesir. Oke. Tapi tidak diberikan atau belum diizinkan orang tua, dua alasan. Pertama itu terlalu jauh. Oke. Yang kedua, kalau biaya sendiri kita tidak sanggup. Ya, betul, betul, betul. Jadi ketika itu saya nabung doa, Mas. Mm-mm. Nabung doa, saya minta sama Allah, kasih jalan ya Allah. Hampir beberapa minggu sebelum wisuda, ya sebelum wisuda itu sampai belum ada belum ada angin segar bahwasanya ada beasiswa. Jadi saya sudah menetapkan saya ingin kalau misalkan nggak jadi ke Mesir, saya ingin kuliah di IAIN UIN IAIN bukan IAIN, bukan satu lagi. Yang di mana, Pak Ustaz? Sunan Ampel. Sunan Ampel. Surabaya. Surabaya, iya. UIN Sunan Ampel Surabaya sudah menetapkan saya ambil pendidikan agama Islam. Sudah saya pilih itu. Tiba-tiba ada yayasan tadi, Mas. Tiba-tiba datang, itulah Allah ngasih jalan ya. Yayasan yang dari Jakarta rupanya, itu ya. Rupanya mereka tidak langsung menerima untuk dites oleh mereka. Jadi mereka minta sama Ustadz di situ sebelum dites ke yayasan itu di pesantren dites lagi. Pak Ustadz, sebentar saya potong. Berarti di pesantren itu posisi Pak Ustadz masih SMA ya, setara SMA masih ya? SMA, aliyah. Oke ya. Jadi mau melanjutkan S1, melanjutkan S1 berencana, tapi Pak Ustadz maunya di luar negeri. Di luar negeri ya. Dan ini kebetulan Pak Ustadz berdoa, rupanya datanglah funding ini dari Jakarta. Iya, dari Jakarta, jawaban dari Allah. Kadang-kadang kita ketika berusaha udah hampir putus asa itu kan dikasih Allah tiba-tiba sebagai penghibur. Benar. Makanya sempat desperate itu Pak Ustadz ya, sempat putus asa ya. Sempat putus asa ya. Udah gimana? Udah saya kuliah di dalam negeri saja pendidikan agama Islam gitu-gitu udah. Tiba-tiba dijawab sama Allah oleh yayasan ini dikatakan kami tidak langsung menerima untuk menguji santri-santri karena bukan dari satu pesantren ini aja, tapi banyak pesantren di Indonesia. Jadi kalau misalkan yang daftar nanti 30, diseleksi lagi jadi 15 atau berapa gitu. Oke lah, saya ikut Mas. Saya ikut tuh. Seleksi lah ya. Ketika itu seleksinya sebenarnya mudah, menyambung ayat. Entah kenapa waktu itu saya kurang konsentrasi, tiba-tiba diumumkan nama saya tidak masuk. Bayangkan. Artinya kalau misalkan tidak masuk kan tidak bisa ikut. Berarti pupus harapan ya, berarti nggak ada bisa ikut lagi. Nangis saya Mas, nangis saya pulang ketika diumumkan itu, pokoknya semalaman itu saya nangis, saya patahkan pulpen saya tidak terima, gitulah. Tidak terima secara diam. Cara diam. Rupanya karena saya dekat sama Ustadz Andi yang saya sebutkan tadi, Ustadz yang saya hormati, rupanya ada salah satu dari yang lulus itu tidak ikut Mas. Oh gitu. Mengundurkan diri. Oh iya, mengundurkan diri. Jadi karena Ustadz Andi tadi tahu bahwasanya pribadi saya bagaimana, alhamdulillah saya 4 kali beasiswa di pondok, di pesantren. Jadi saya dekat sama Ustadz itu, dia tahu pribadi dan bagaimana saya di kelas. Karena tadi ada yang kosong, saya dimasukkan. Oke, atas rekomendasi Ustadz Andi. Rekomendasi Ustadz Andi tadi langsung disebutkan nama saya dimasukkan. Jadilah tes kami lulus Mas. Dipisah ke 4 negara, kami ada 160 orang. Dipisah ke 4 negara, Jordan 40 lebih, Syria 40 lebih, Lebanon 40 lebih, satu lagi Tunisia 40. Oke. Pak Ustadz maaf, itu berarti Pak Ustadz dari awal nggak ada niat ke Yordania ya? Jadi nggak ada niat Mas. Jadi benar ya udah jatah dari fundingnya S1 itu ya sudah dapat ke Yordan gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Oke. Pak Ustadz terus apa namanya? Berarti kan seneng ya langsung berangkat S1 tuh kuliah di sana. Itu berapa tahun S1-nya Pak Ustadz? Dan jurusan apa tuh Pak Ustadz? Nah, kebetulan di antara 160 di 4 negara ini saya yang paling pertama selesai. Jadi 3 tahun selesai S1-nya. Jadi setelah selesai S1 jadi saya iseng-iseng Mas, iseng-iseng ngajukan beasiswa ke yayasan, bahwasanya kontrak 5 tahun sama yayasan. Ada selesai 3 tahun berarti ada 2 tahun jatah lagi kan.
Saya iseng-iseng ngirim SMS, ngirim email, rupanya dijawab sama yayasan. Diberikan sama yayasan kesempatan saya untuk nyambung, masih dengan biaya yayasan untuk nyambung S2, tapi selama 1 tahun aja. Oke, oke. Nah, Berarti sementara S1-nya 3 tahun, S2-nya 1 tahun, tahun, Pak Ustadz. enggak, Pak Ustadz, 1 tahun yang dibiayai. 1 tahun oke. lagi saya disuruh nyari sendiri. Oh, yang untuk S2-nya itu memang tetap 2 S2, tahun, tapi yang 2 dibiayai tahun, hanya 1 tahun. hanya 1 tahun. Sebelum itu Pak Ustadz, yang Hmm. S1-nya jurusannya apa Pak Ustadz? Di Sama, Yordania. jurusannya di Fakultas Syariah, jurusan fikih dan usul fikih, hukum Islam. Oh iya, itu Hmm. S1-nya Fakultas Syariah, jurusan Hmm. fikih atau usul fikih. Nah, iya. Terus kenapa tertarik itu Pak Ustadz? Kenapa tertarik Nah, jurusan itu? karena dulu saya tertarik ingin menjadi seperti Syafi'i Antonio, Mas. Oke, ya, Pak Safi Antonia ini. Jadi Iya, iya. tertarik berarti saya harus ngambil fikih untuk bisa ngambil perbankan kan. Ya, ekonomi Islam berarti ya Pak Ustadz ya. Nah, ekonomi Islam. Jadi tertarik Hmm. setiap buku-buku saya tulis nama beliau tuh. Safi Antonia Syafi'i gitu ya. Antonio. Karena dia S1-nya lulusan sini, Mas. Oh, di Yordania itu. Tapi sorry Pak Ustadz, saya belum tahu Ya. nama kampusnya apa Pak Ustadz? Kalau kampus saya itu WISE, kalau misalnya orang manggil tuh WISE University atau The World Islamic Science and Education University. Oke, WISE University, The World Islamic Science and Education. University. Iya, di Yordania. Di Yordania itu di Yordania. kota apa, Pak Ustadz? Alhamdulillah di ibu kotanya, Mas, di Amman. Oh, di kota Amman. Oh ya, di ibu Kota. kotanya ya, di capital city. Oke, di Amman. Berarti Pak Ustadz S1 di WISE di Yordania, di Amman, Yordania. S1-nya di S1-nya di salah satu provinsi di Mafraq namanya. Oke. Itu 3 tahun. S2-nya di WISE ini, S3-nya juga di WISE, Mas. Oke. Oh, S1-nya di tempat lain ya. Di mana sih, Pak Ustadz? Di salah satu provinsi Jordan namanya Mafraq. Oh, Mafraq. Oke. Oke, itu yang 3 tahun. Berarti Pak Ustadz nggak ada balik ke Indonesia, Pak Ustadz ya? Nggak ada balik ke Indonesia. Oh, ini trik juga ini buat teman-teman yang mau ambil beasiswa. Jadi makanya Pak Ustadz bisa cepet ya, umur 30 udah bisa langsung S2 gitu ya. Belum 30 udah bisa S2. Karena saya kepikiran zaman saya dulu, kalau saya dari S1 mau ke S2 tuh panjang jenjangnya, harus kerja berapa tahun, S2 ke S3 juga. Tapi Pak Ustadz ini dapat kesempatan, mumpung pas lagi S1, Pak Ustadz iseng-iseng email ke fundingnya, ternyata fundingnya ngasih kesempatan untuk sekolah S2, walaupun dari S2 2 tahun tuh hanya dibiayai 1 tahun, gitu Pak Ustadz ya? Iya. Oke, dibiayai 1 tahun. Oke, berarti Pak Ustadz masuk nih S2, sekolah 1 tahun. Lah, terus yang 1 tahun lagi gimana tuh? Kan udah dapat funding kan? Itu dia. Sebenarnya ketika dikasih rezeki itu masih aja kita mikir kan, aduh, 1 tahun lagi gimana? Jadi saya pikir worry, khawatir gitu ya? Iya benar. 1 tahun lagi saya pikir-pikir kalau dari orang tua belum bisa. Jadi saya coba iseng lagi, Mas. Saya cari-cari di internet apa yang bisa dimasuki, tiba-tiba ada jalan kantor gubernur tadi, Mas. Kantor LPSDM Aceh tadi, rupanya ketika itu dibuka masalahnya itu tidak ada tujuan negara Yordania. Karena belum ada sama sekali yang untuk beasiswa kantor gubernur. Memang ini tiap tahun, Mas. Kantor gubernur Aceh ini di luar negeri maupun dalam negeri, baik itu Eropa ataupun di Timur Tengah. Jadi Aceh alhamdulillah mereka punya lembaga seperti ini, LPSDM. Kalau sekarang itu udah berubah nama menjadi BPSDM. BPSDM. Dan sampai sekarang masih ada Pak Ustadz? Masih. Ini lagi proses untuk teman saya saya lagi usahakan untuk bisa saya arahkan untuk dia dulu S1 di sini, sekarang saya mau dia S2 juga dengan beasiswa ini tadi. Oh gitu ya, BPSDM dari pemerintahan Provinsi Aceh ya Pak Ustadz ya? Aceh, Mas. Oke, wah senang juga. Tapi itu syaratnya harus KTP Aceh ya Pak Ustadz ya? Oh iya Mas, harus KTP. Harus KTP Aceh ya. Jadi buat teman-teman yang KTP-nya di Aceh, yang domisilinya di Aceh, bisa mengikuti jejak banyak Pak Ustadz Afrizal nih gitu ya. Jadi fundingnya udah ada nih gitu ya. Iya. Pak Ustadz, mohon maaf, tadi yang funding S1-nya dari mana Pak Ustadz, kalau boleh tahu? Kalau S1-nya Yayasan Al-Iqtida di Jakarta, Mas. Yayasan? Itu Yayasan Al-Iqtida bi Akhlaqir Rasul. Al-Iqtida. Al-Iqtida apa Pak Ustadz? Al-Iqtida bi Akhlaqir Rasul. Oh, bi Akhlaqir Rasul. Ya. Oke. Jadi ini beasiswanya dari orang-orang dermawan dari Arab gitu.
Kalau Dari Arab. Oh, nah, oke, oke, oke. Berarti Pak Ustadz bukan biasanya kan kalau orang hmm. S1 atau S2 dari Dikti, Pak Ustadz dari Yayasan Ah, Al Tidak tadi itu ya, Al iya, Tidak. Pak Ustadz, mohon maaf, saya belum jelas tadi Pak Ustadz kan tadi di provinsi tertentu ya, di iya, iya. provinsi Raudah tadi ya, apa namanya? Ya, Mafraq. Mafraq. Aduh, saya tuh kalau Mafraq. nama-nama Arab Susah memang. memang Mafraq gitu ya. Aduh, gitu ya. Eh, dari Mafraq itu Pak Ustadz kenapa milih ke WISE? Ah, Kenapa milih ke University WISE tadi yang di Amman, hmm, Yordania? Kenapa nggak hmm. milih ke university lain gitu? Oke, memang banyak alasan kenapa saya mengalihkan pilihan yang awalnya dari Mafraq tadi ke Aman. Salah satu yang paling menonjol itu karena di UAS itu di ibu kota, ya. Oke. Kemudian di ibu kota tersebut banyak kajian dengan para ulama, Mas. Yang mana kajian di provinsi tempat saya itu tidak terlalu banyak. Nah, jadi saya memutuskan untuk di ibu kota agar bisa ikut bareng kajian sama ulama-ulama atau masyayikh yang ada di ibu kota. Jadi memang alasan Hmm. utamanya karena lebih banyak ya kalau kita mungkin secara umum Hmm. profesor-profesornya lebih banyak untuk tukar Iya, pikiran. benar. Jadi Lebih banyak di ulama-ulamanya sana. itu lebih banyak kumpul di Aman Di itu di aman. WISE itu. Oke Nah, Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz memilih di situ kan hmm. prosesnya gimana Pak Ustadz? Ketika S1 Pak Ustadz apply Hmm. kampusnya dulu Hmm. atau apply beasiswanya dulu atau gimana Pak Ustadz? Nah, kalau misalkan setelah selesai itu, Hmm. misalkan semester ini selesai, semester baru saya langsung bawa ada namanya sertifikat, belum lagi ijazah asli, masih Oh, sertifikat sementara apa lah kalau ya. bahasa apa? Sertifikat sementara ya. Sementara, jadi itu tidak karena dari negara yang sama tidak terlalu dipermasalahkan. Jadi Mhm. saya ikut daftar langsung berkas-berkas yang mereka minta langsung saya kumpulkan. Ke Alhamdulillah kampusnya. langsung ke kampusnya Mas. Oh, berarti Pak Ustadz dari S1 Hmm. yang cuma 3 tahun itu, berarti bagus dong Ya, Pak Ustadz, keren ya, dari 5 tahun dapat jatah bisa selesai satu tiga tahun. tahun gitu ya. Berarti Pak Nah, Ustadz pinter banget ini oh gitu ya. bukan Peter, langkahnya pas Mas. Langkahnya pas ya, gitu ya. Rezeki dari Allah Pak Ustadz ya. Iya Masya Allah ya. Oke, berarti selama 3 tahun terus Pak Ustadz apply, walaupun masih certificate of completion-nya masih yang sementara, Pak Hmm. Ustadz apply ke university-nya, alhamdulillah Hmm. diterima. Diterima Mas, Alhamdulillah Diterima, diterima. terus Pak Nah. Ustadz baru apply ke funding. Kalau yang untuk sisa tahun tadi baru ketika sudah diberikan surat, langsung saya sudah dapat surat diterima resmi. Saya putuskan untuk pulang ikut seleksi yang kantor gubernur Aceh tadi. Gitu ya. Itu Oke. perjuangan juga itu karena beli tiketnya 3 atau 4 hari sebelum sebelum berangkat, harganya 2 kali lipat. Iya ya. Karena baru ketahuan keterima, jadi langsung cepet-cepet cari ini Langsung, dong, funding iya. ya. Nah, Wah, itu gambling juga Pak Ustadz ya. Saya oh, ngebayangin tuh pulang berarti untuk cari funding gitu ya. tandingnya. Pulang ke Indonesia. Terus Pak Ustadz itu pas Hmm. pulang berarti kan ada harapan antara dapet apa nggak dapet gitu. Jadi Ah, gimana tuh Pak Ustadz waktu itu tuh? nah, hampir juga berkecil hati karena ketika tes dulu memang banyak yang tes, ya kan? Tapi mungkin nilai tambah saya itu mungkin karena saya satunya di Timur Tengah, kemudian nilainya very good ya, tidak sampai ke kamlot memang tapi very good. Nah, itu yang jadi bahan pertimbangan. Artinya kalau seandainya orang lain mungkin dia tamatan dalam negeri, di-apply keluar mungkin ada adaptasi yang butuh waktu. Hmm. Sementara ketika saya yang S1 mungkin anak ini lebih apa ya, lebih bisa beradaptasi dan lebih cepat selesai Karena sudah pernah di situ. karena sudah pernah. Saya Oke, pilih itu negara yang berarti sama. betul negara Nah, yang sama. Berarti tips and trick juga buat teman-teman Pak Ustadz yang mau nah, apply. Jadi mumpung iya. kita S1 di situ, kalau bisa langsung Hmm. S2 di situ kalau ketemu yang cocok Kemungkinan gitu ya. kemungkinan lulusnya besar. Karena negara yang sama Hmm. kemungkinan lulusnya besar gitu ya Pak Iya. Ustadz ya. Walaupun kampusnya beda, tapi mungkin karena negara sama ya Pak Ustadz, sistemnya mungkin sama Ah, ya. iya. Oke, oke Lucunya Pak dulu Mas, Ustadz. ketika S2 ini Mm-mm. Jordan kan tidak ada di kantor Gubernur Oh Aceh ya di list, kebetulan. ya betul yang Pak Ustadz Ah, tadi cerita. jadi saya Nggak ada iseng di lagi list. Mas. Heeh, Iseng lagi saya. heeh. Saya lihat di situ mana emailnya kantor ini ya. Oke, saya ambil. Saya email lagi Mas. Saya jelaskan. Di email itu begini, saya bahwasanya ada anak Aceh di sini berjumlah 3 orang, gini 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 gini, tolong lala. Pas dibuka Mas, Mm-mm. tahap selanjutnya Jordan itu ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Ya karena mungkin kadang-kadang pemberi funding itu nggak tahu kalau Iya, Yordania itu salah satu tujuan benar, pendidikan juga gitu Pak Ustadz ya. benar.
Heeh, benar. gitu. Ya bener juga sih masukan Pak Ustadz. Ya Nah, ada anak Aceh di situ. Dan memang itu kan ada 3 orang yang di situ Pak Ustadz ya waktu tiga itu ya. orang. Ya, Oke oke kebetulan oke dua oke. orang itu nggak beasiswa sih. Heeh. Biaya Memang sendiri orang ya. mampu, orang mampu. Oh, orang mampu. Oh iya. Ya, sebelum ke situ Pak Ustadz. Hmm, hmm, Saya ingin tahu juga. Eh, tapi Pak Ustadz, kan tadi Pak Ustadz S2, hmm. S1-nya ilmu fikih kan gitu ya. Di fikih ya, S2-nya juga ilmu fikih. fikih juga. Fikih juga. Tapi fikihnya itu fikih apa Pak Ustadz? Kan fikih macam-macam ya, walaupun saya Oke. nggak begitu ahli di bidang itu. Heeh. Sebenarnya kalau fikih itu memang kalau yang terkenal sama kita fikih empat mazhab namanya kan ada fikihnya Imam Karena Abu Hanifah, ada hmm, fikihnya Imam Malik, ada fikihnya Imam Syafi'i, dan ada fikihnya Imam Ahmad bin Hambal. Kebetulan di Jordan sendiri dan di banyak kampus memang fikihnya itu fikih mix mas. oh Dan gitu. namanya fikih lintas mazhab. Oke, oke. Nah, Fikih sebenarnya lintas saya mazhab. lebih fokusnya ke usul fikihnya itu. Maksudnya usul fikih ini bagaimana kami mempelajari metode untuk bisa melahirkan fikih. Jadi yang kami Asal usulnya. pelajari, asal Asal usul. usulnya. Kenapa Oke. ulama ini mengatakan pendapatnya seperti ini? Rumusnya apa? Nah, Oh istilahnya gitu. rumus dan metode itu yang kami pelajari. Kalau saya Oke, lebih oke. konsen dan disertasi saya judulnya tentang metode tadi. Oke, makanya Pak Ustadz itu tertarik terus ya. Saya Ah, kepikiran juga tuh dari awal. hmm, Kenapa udah S1-nya itu, S2-nya itu, terus S3-nya ah, juga itu Pak iya, Ustadz kan? iya, Jadi karena memang Pak Ustadz tuh pingin yang asal-usul. Memang kalau filosofi of the, ya sama sama juga ya, kalau PhD itu kan kita kadang-kadang belajarnya harus lebih dalam ya. lebih dalam mas. Sampai yang ya belajarnya lebih capek sih Pak Ustadz. Ya, lebih capek, Lebih sakit capek. kepala mas, sakit kepala. Lebih capek. Tapi emang kita pengen tahu fondasi awalnya itu ya, kenapa bisa Iya, begitu gitu ya. Oke, benar. oke. Mulai mulai Hmm, mulai mulai mengerti saya, mulai nyambung. hmm, Oke, oke. Begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, iya, terus Pak Ustadz, menarik sekali nih Pak Ustadz. hmm, Eh, eh, kenapa Yordania sebetulnya tadi accident ya, karena memang iya, iya, apa namanya memang ditawarin Yordania di dari fundingnya Yordania, ya sudahlah di Yordania. iya, Tapi kan seharusnya Pak Ustadz punya kesempatan tuh kalau mau pindah ke Mesir atau mau pindah benar. ke negara lain, kenapa tetap memilih Yordania? Nah, kalau S1 itu kan ditunjuk sama yayasan, S2 juga memang di situ ada kesempatan lebih. Nah, S3 ini sebenarnya, Hmm. kalau S3 ini dulu saya sebenarnya setelah lulus LPDP, Mas, Hmm. saya itu sebenarnya bukan atau tidak ingin ke Jordan, karena di LPDP Jordan nggak masuk. Oh nggak masuk list gitu Nggak ya? masuk, Oke, Mas. oke, Nggak oke, masuk. Ini menarik nih. Saya oke. juga mikir dulu kan, kayaknya saya pengen ke Maroko. Oh Maroko, oke. Maroko di Afrika. Kenapa, Pak Nah, Ustadz? karena di Maroko, karena saya belum pernah ke Maroko, Hmm. kemudian masih ruang lingkupnya masih berbahasa Arab juga, meskipun beda benua juga kan. Hmm. Akan tetapi Maroko itu Mas, untuk masuk ke sana sulit. Sulitnya memang harus melalui jalur apa ya, Depak kalau nggak salah, dan itu terbatas kuotanya. Misalkan yang setahu saya itu 25 orang per tahun, jadi 20 untuk S1, 5 orang untuk S2 S3, dan itu harus jalur Depak lagi, lebih ribet lagi rupanya. Depak itu Departemen Agama maksudnya, Pak Ustadz? Departemen Agama kita di Oke, Indonesia. oke. Jadi agak ribet. Jadi saya ganti ke Mesir. Hmm. Saya tanya ke Mesir, rupanya ribet juga karena di Mesir itu kalau Hmm. memang tidak tamatan S1 S2 di sana untuk masuk S3 ke sana itu agak agak Oh. ribet dan kita harus diharuskan untuk ke Mesir dulu. Jadi butuh Hmm. biaya. Jadi saya tidak jadi karena memang saya awalnya memang pengen sih. Tapi karena memang ada beberapa hal jadi tidak saya mundur secara teratur. Hmm. Kemudian saya tujukan ke Saudi, Mas. Oh, Arab Saudi ya. Arab Saudi, King Saud University. Itu kan Itu ada kan di list LPDP ya, kalau nggak salah. itu saya masih memilih yang ada di list LPDP. Tapi saya tanya sama teman-teman di sana, komunikasi antara teman-teman atau mahasiswa di sana agak lama. Jadi saya butuh cepat karena kelamaan komunikasi. Jadi saya tidak jadi. Sempat juga kepikir untuk S3 di Italia, Mas. Oh, Itali. Oh, Itali? Itali, Eh, Islamic Studies jadinya. oh, ada di Itali. Di universitas apa Ada. itu, Pak Ustadz? Itu saya lupa, Mas. Yang penting saya lihat itu tuh, Mas, di listnya LPDP. Saya lihat di mana yang memungkinkan. Oh, ternyata di sini ada Islamic Studies. Oh ya sudah, saya tes juga. Ternyata saya pikir-pikir lagi, kalau untuk di Italia, saya harus belajar bahasa lagi. Iya, iya. Nah,
Sementara Sama belajar bikin LPDP-nya pizza. 4 tahun. Susah, aduh. Ya sudahlah, ke negara kedua saya, yaitu Yordania. Ya daripada karena kan kalau nggak salah di LPDP juga ada batas waktu Pak Ustadz ya yang kita harus Ah, dapetin letter of benar. unconditional gitu kan, Nah, iya. acceptance ya, iya iya. Hmm, Oh gitu ya Pak Ustadz. Jadi sebetulnya ini teman-teman harus tahu juga ya, walaupun hmm, kita udah dapat funding dari LPDP, benar. nyari kampus tuh susah loh, nggak Susah, gampang gitu ya. susah Jadi benar. apalagi untuk program S3, saya sendiri sampai Hmm. jungkir balik Pak Ustadz kalau saya ceritain. Tapi kan hari ini temanya kita Pak Ustadz ya. Ya gitu ya. Oh, jadi memang nggak ada yang gampang ya Pak Ustadz ya. Nggak ada Tapi yang gampang. alhamdulillah ini kan sebetulnya Hmm. semua udah diatur Allah ya Pak Ustadz ya. Diatur Allah. Memang Sahih. memang Pak Ustadz harus Hmm. kembali ke Yordania gitu Harus ya, ke kembali. WISE, ke Hmm. kampus S2-nya. Berarti sebenarnya kayak memo, kayak apa ya namanya, kayak reuni lagi ya. Jadi Reuni udah lagi. nggak begitu banyak. Kemudian beberapa hari yang lalu saya mikir kan, ternyata kalau dipikir-pikir, waktu muda saya sebagian besar itu saya habiskan di Jordan, Mas. Oh gitu ya Pak Ustadz. Iyalah S1-nya 3 tahun di S1, Yordan. S2, S2-nya 2 tahun di 2 tahun, Yordan. S3 antara 3 sama 4 tahun, ya hampir 10 atau 9 tahun. Lama juga. Yordan ya Pak Ustadz ya, iya iya iya. Hmm. Nah, ngomong-ngomong Hmm. Yordania nih Pak Ustadz, Hmm. bagaimana sistem S3 di Yordania itu Pak Ustadz? Oke. Sistemnya bagaimana? Kalau sistem S3 di Yordania itu kalau untuk menyelesaikan S3 sebenarnya harus menyelesaikan 12 mata kuliah, ya. Oh, ada kelasnya juga Pak Ada Ustadz ya? kelasnya, Mas. Kalau misalkan kayaknya sama-sama Amerika ya. Ya Amerika setahu saya juga 2 tahun itu kita ada kelas, Ada jadi 2 kelas ya. tahun malah mereka kalau di Amerika. 2 tahun ya ditetapkannya. 2 tahun. Kalau di saya di Austria juga saya ada kelas di semester awal tuh ada kelas banyak Oh. gitu. Tapi ini di semester keduanya udah mulai kurang. Kalau Pak Ustadz Hmm. berarti sama gitu ya, ada 12. Kalau ya 12 mata kuliah itu biasa dihabiskan selama 2 tahun. Oh, 2 tahun tuh Itu 12 mata kuliah 12 ya. mata kuliah itu 5 mata kuliah wajib, ya. Sementara 7-nya lagi itu wajib juga sih, tapi banyak pilihan. Kalau yang 5 tadi itu harus diambil, nggak boleh diganti. Sementara yang 7 tadi misalkan diberikan sama kampus itu kira-kira ada 15, kita bisa milih. Yang penting 7. 7 ya. Nah, Tapi ketika boleh milih digabung, lebih dari 7 nggak? Kalau nggak ada kerjaan nanti takutnya, Mas. capek ya. Mahal juga, Mas. Oh, mahal. Mahal. Oh, maksudnya kalau kita ngambil mata kuliah lagi, bayar lagi gitu. Bayar lagi. Alhamdulillah kan yang bayar LPDP kan. LPDP ya. Nah, kalau Oke. dihitung-hitung itu satu mata kuliah itu satu mata kuliah itu $600. $600 kali 15.000, 9 juta ya? 9 juta satu mata kuliah ya. Satu mata Mahal juga kuliah. Iya. Kemudian bayar uang semesternya $600 juga. Iya. Nah, kemudian biaya-biaya yang lain $500. Jadi sekali satu semester biasa saya ngajukan ke LPDP itu antara $2.400 lah. Oh, US dollar ya? US dollar. Oke. Walaupun di kuliahnya di Yordan bayarnya pakai dolar. Pakai dolar. Kalau misalnya urusan sebenarnya bisa pakai dinar karena mata uang di sini kan dinar, tapi untuk memudahkan antara negara, jadi mereka pakai dolar saja. Mereka terima dolar ya? Nah, mereka terima dolar. Oke. Itu ya berarti. Jadi setelah 12 mata kuliah, kita baru mengajukan setelah selesai, baru bisa kita mengajukan ujian bahasa Arab, kelayakan namanya. Ujian kelayakan bahasa Arab. Oh, kayak ada iya. Ujian QA itu ya biasanya. Itu bahasa Arab. Kemudian setelah selesai 12 mata kuliah, ujian kelayakan, baru kita masuk ujian gelombang atau ujian imtihan kafaah namanya. Yang materi-materi yang udah kita ambil 12 tadi, 5 yang wajib tadi itu yang diuji selama 2 hari. Selama 2 hari. Itu berat itu. Itu yang paling berat kalau saya rasakan. Iya. Yang paling berat. Jadi setelah selesai 12 mata kuliah, ujian kelayakan bahasa Arab dan ujian komprehensif atau ujian gelombang tadi, baru kita bisa mengajukan judul. 3 itu ya berarti ujiannya ya. 3 tadi. Jadi yang paling berat yang mana tuh Pak Ustadz? Dari ujian gelombang, bahasa Arab sama yang 5 mata kuliah wajib itu. Yang paling berat yang mana tuh? Yang paling berat saya lihat itu yang di ujian kafaah tadi, yang komprehensif, yang gelombang tadi. Karena 5 mata kuliah digabung diujikan dalam 2 hari. Oke. Itu sistem pengujiannya kayak gimana tuh Pak Ustadz? Kalau
Kalau kita yang orang awam nih ngebayanginnya gimana? Apa tujuannya tertulis ataukah kita Tertulis, ditanya tertulis atau Mas. gimana? Alhamdulillah kayak ujian biasa, ujian tertulis mereka pilih dari 5 mata kuliah itu rujukannya mungkin segini, kemudian kita jawab soal. Dikasih waktu 3 jam untuk 1 hari untuk jawabnya. Kalau dalam bahasa kami teman-teman itu kita bernafas dikit aja, lalai kita nafas kita dikit aja, ketinggalan itu. Oh gitu ya, saking ketatnya waktunya ya Iya, Pak Ustadz ya. tepatnya, aduh, selama 2 hari. Gitu ya. Tapi itu Pak Ustadz udah lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah udah lulus, kira-kira 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, Mas. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya. Seneng ya Pak Ustadz ya. Karena kalau nggak lulus jatuhnya double master kan ya. Dapat gelar itu master ada yang kedua. kesempatan 1 kali lagi, Mas. Kalau ada lulus kesempatan sekali, 1 kali lagi ya. ada kesempatan. Nah, kalau kedua nanti tidak juga lulus, maka itu double master tadi. Nggak Iya, layak. Iya, jadi Jadi setelah selesai itu baru kita ngajukan judul, kalau misalnya diterima, naik ke proposal dan seterusnya kayak biasa. Sorry Pak Ustadz, saya ngebayangin ya, mungkin kan sistemnya yang di awal tahun pertama itu kita ya dibekali lah dengan ilmu-ilmu ya untuk menulis. Nah Pak Ustadz kan berarti akan menulis paper atau jurnal atau disertasi lah istilahnya. Itu gitu ya Pak Ustadz di Yordan itu sistem Arab tuh kayak begitu ya. Terus pakai bahasa Arab dong nulisnya? Pakai bahasa Arab, Mas. Pakai bahasa Arab. Jadi setiap hari itu memang buku-bukunya harus berbahasa Arab. Subhanallah, Penjelasannya itu pakai bahasa Arab, teman-teman bahasa Arab, berdebat di kelas pun sama profnya, sama teman-temannya pun diskusi, maksudnya itu pakai bahasa Arab. Subhanallah, keren banget Pak Ustadz ya. Aduh, saya jadi malu, saya nggak bisa bahasa Arab. Jadi saya kalau melihat kayak kita misalnya kan bahasa Arab, tapi kalau saya lihat teman-teman kayak Mas misalnya pakai bahasa Inggris, saya lebih kagum juga. Kalau bahasa Inggris sih biasa sih Pak Ustadz. Universal. Kalau menurut Mas mungkin biasa, sama teman-teman kayak saya ini, mantap ini. Bahasa Inggris ya. Memang kadang-kadang sih rumput tetangga selalu lebih hijau Pak Ustadz ya. Nah itu ya, tapi berarti Pak Ustadz di Yordania itu bahasanya pengantarnya bahasa Arab ya. Jadi buat teman-teman semua, jadi kalau mau apply kuliah di Jordan pakai bahasa harus bisa bahasa Arab ya Pak Ustadz. Tapi karena Pak Ustadz udah S1 di situ, udah S2 di situ, harusnya lebih lancar ya Pak Ustadz? Atau ada tantangan juga? Ada Mas, pas pertama kali ketika S1, jadi di sini Mas, bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Kemudian ada namanya bahasa daerah, tapi masih Arab juga, tapi bahasa bahasa pasarannya. Oke. Kalau kita misalkan bahasa Indonesia itu kan bahasa resmi. Nah, ada namanya bahasa Jawa, ada bahasa ini. Bahasa Aceh, bahasa Batak gitu ya, bahasa Minang. Nah, ketika pertama kali saya ngampus, rupanya dosennya itu pas S1 nih ya, rupanya dosennya itu pakai bahasa pasaran. Sementara waktu di pesantren saya pelajari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an itu loh. Yang bahasa Indonesianya maksudnya bahasa Arab murni. Tiba-tiba ketika dia menjelasin pakai itu, ini bahasa apa ini? Saya nggak paham sama sekali, Mas. Rupanya ketika selesai kami maju ke dosennya, saya jelaskan pakai bahasa resmi, teman-teman juga banyak nggak paham. Barulah besoknya beliau menjelaskan pakai bahasa resmi. Oh gitu. Ya gitu juga ya. Tapi waktu kuliah S2, S3 ini udah bahasa Arab ya pengantarnya ya? Kalau dia pun pakai bahasa pasaran, saya udah bisa paham. Oh, karena sudah lama juga di Yordania ya Pak Ustadz ya. Oke Pak. Berarti Pak Ustadz nanti ini lagi nulis disertasi, apa istilahnya Pak Ustadz kalau S3 di sana tuh? Disertasi juga? Iya, risalah kalau bahasa Arabnya risalah. Oh, risalah. Kalau bahasa kita disertasi sama. Itu minimum berapa lembar Pak Ustadz? Berapa lembar? Kalau minimum, kalau setahu saya, tapi saya tidak melihat secara langsung, kalau dengar minimal itu 200 kayaknya. Banyak 200 atau segitu. Oke. Muntah-muntah nanti. Nggak apa-apa ya. Tapi kan insya Allah, karena memang kan tugas kita untuk belajar ya Pak Ustadz ya. Benar. Ya nggak ada yang gampang juga buat teman-teman yang dengerin ya. Maksudnya ya kita berjuang gitu. Tapi kan alhamdulillah sudah dapat funding gitu ya. Ya tinggal belajar lah ya Pak Ustadz ya. Insya Allah bisa ya Pak Ustadz. Jadi ya sudah mulai paham saya. Berarti nanti kalau nanti S3 pun nanti dites lagi Pak Ustadz ya, dikompre lagi itu ya isi dari risalah kita itu dikompre lagi ya. Berarti sistemnya hampir sama juga sebenarnya ya. Iya, sama kayak
negara-negara lain ya. Sama ya. Cuman mungkin bahasanya Pak Ustadz pakai bahasa Arab. Oke, terus kayaknya untuk pendidikan oke nih. Cukup lah Pak Ustadz. Nanti mungkin ada muncul. Tapi saya ingin tahu Pak Ustadz, bagaimana hidup di Yordania itu Pak Ustadz? Kalau mungkin hidup teman-teman kan pasti ingin tahu apakah benar. hidupnya sama dengan di Indonesia atau apa yang beda atau ada yang unik nggak dengan Yordania Pak Ustadz? Gimana? Oke. Nah, kalau misalkan memang kalau Yordania ini terkenal dengan biaya hidupnya mahal. Oh, biaya hidup. Jadi kalau dibanding sama sekitarnya. Mesir. Kita bandingkan sama Mesir. Kalau Mesir itu kalau tidak salah saya kalau misalkan dikirim orang tua 1 juta itu udah bisa hidup enak selama 1 bulan di 1 Mesir. juta rupiah Pak Ustadz? 1 juta rupiah di Mesir. Tapi kalau misalkan di Jordan itu minimal itu 3 sampai 4 juta itu udah pas-pasan banget. Mahal banget ya sampai 4 kali mahal, lipat ya? 7 kali, 4 kali. Apa karena yang menyebabkan dia mahal Pak Ustadz? Kenapa ya? Negara-negara kecil pemasukan dari tidak seperti negara-negara lain yang seperti Saudi ada minyaknya, kemudian negara-negara kaya mungkin disupport. Kalau di sini itu pajaknya mahal, kemudian negaranya yang kecil, penduduknya sini Mas lebih kurang 12 juta orang. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Nggak banyak. Jadi tapi alhamdulillahnya ekonomi sini stabil. Meskipun negara kecil, ekonomi stabil, keamanan pun alhamdulillah stabil. Paling di antara Timur Tengah yang lain paling aman ini di Yordania. Gitu Pak Ustadz. Salah satu yang membuat saya tertarik juga karena memang di sini situs-situs sejarah tentang kenabian, para sahabat Rasulullah itu banyak di sini Mas. Jadi selain kita dapat ilmu di kampus, kita bisa menjelajahi, bisa melihat bagaimana perjalanan para sahabat ketika mengantarkan Islam atau dakwahnya, atau para nabi yang dulu pernah di sebuah tempat gitu. Jadi seolah-olah kita bisa melihat secara langsung. Gitu ya, ya Allah Pak Ustadz ya. Berarti bisa sekaligus wisata religi ya Pak Ustadz ya? Wisata religi salah satunya. Iya. Pak Ustadz, berarti kalau mau ke Yordania, kalau dari Indonesia itu lewat mana Pak Ustadz? Biasanya tergantung maskapai. Kalau misalkan kita pakai, biasanya teman-teman itu pakai Qatar. Kalau Qatar itu transinya di Qatar juga. Di Doha, saya pernah di Doha. Kalau misalkan pakai Saudia, transinya di Jeddah. Kalau pakai Fly Emirates di Dubai. Nah, kebetulan baru itu ke Aman. Baru ke Aman. Jadi misalkan kita ambil dari Jakarta ke Doha itu lebih kurang 8 jam. Kemudian dari Doha ke Amannya, ke Jordan itu 3 jam. Jadi kumpulannya 11 jam semua. 11 jam ya Pak Ustadz. Iya. Berarti terserah ya mau dari manapun, pokoknya transitnya kalau nggak di Doha, di Jeddah, di Saudi Arabia, atau di Dubai. Di Dubai ya. Kalau memang ada nanti yang pengen kesini pakai beca atau jalan kaki bisa. Bisa aja Pak Ustadz. Nyampainya jam berapa? Terus apa yang unik dari Yordania Pak Ustadz? Selain mahal, dia lebih stabil, lebih aman gitu ya. Kalau boleh tahu di sekitarnya negara-negara mana aja Pak Ustadz? Yordania. Kalau di tetangga-tetangganya itu, kalau negara tetangganya itu memang berbatasan sama Palestina, kemudian Irak, kemudian Syria, dan juga Saudi. Oh gitu. Berbatasan. Kalau bisa dikatakan kalau di arah utaranya itu, kalau di arah baratnya itu ada Palestina, di arah timurnya ada Irak, utaranya itu Libanon kalau salah, Libanon, kemudian Syria, di arah utaranya Syria, kemudian di selatannya itu ada Saudi. Oh gitu, iya. Jadi emang di tengah-tengah dia ya, di tengah-tengah dia, dikelilingi sama. Oke. Jadi yang unik hidup di Yordania itu apa Pak Ustadz? Yang bikin unik tradisinya, budayanya? Memang kalau keunikan memang tidak jauh berbeda sama negara-negara Timur Tengah yang lain ya. Tapi memang yang paling unik di sini memang kita ketahui bahwasanya Jordan ini salah satu pecahan dari Syam. Dulu kan Syam itu terdiri dari 4 negara. Yang ketika disebutkan negeri Syam itu 4 negara, itu Jordan, kemudian Syria, Libanon sama Palestina.
Oke, ketika misalkan kita ke Jordan itu seolah-olah kita bisa menikmati negeri Syam yang sesungguhnya. Dan di sini kan sistemnya kerajaan juga. Dulu pernah guru saya bilang, kamu ke Jordan itu bagus karena di Jordan itu salah satu keunikannya adalah karena di situ ada ratu yang tercantik di dunia katanya. Nggak ngerti saya Pak Ustadz, beneran itu. Beneran, iya, karena sini Satu. kan Heeh, ratu. heeh, Kan di sini sistem kerajaan. heeh, Rajanya ada raja, heeh, istrinya kan ratu. heeh. Ratunya itu Tapi eh, cantik. tercantik kalau misalkan kita baca artikel itu. Kalau Heeh, guru saya bilang seperti itu. Saya dulu belum hmm. belum nggak kan. Tiba-tiba saya lihat di Google, oh iya, ternyata namanya masuk di nominasi salah satu Wanita yang tercantik. tercantik. Oh Ya, ya. Iya, tapi kan dia ratu ya, ya Pak Ustadz ya, nggak bisa kita ratu. apa-apain dengan ratu. Itu ketemu enggak. Nah, keunikannya lagi mungkin banyak sejarah tadi seperti Petra, Hmm, kita bangunan-bangunan apa ya, gunung dipahat jadi apa ya, jadi tempat tinggal bagi orang-orang suku Nabatean. Kemudian di situ ada hmm. laut mati, Laut mati ya, 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 ya. bukan saya yang bunuh sehingga dia mati ya, tapi memang namanya laut mati. Udah mati. Yang kaum Nabi Lut itu, Mas, Oh gitu, kaum itu Nabi Lut yang dibalikkan. dibalikkan atau diazab sama Allah, sehingga Hmm. airnya itu, Mas, airnya itu bukan seperti air laut, namanya Hmm. laut mati, tapi ketika kita rasa apa ya, bukan asin tapi pekatnya itu nggak enak di bibir, di Oh apa, di gitu. lidah. Oh gitu Pak Ustadz ya. Hmm. Gitu ya. Oke oke Pak Ustadz. Berarti memang Yordania itu Hmm. bisa jadi tujuan wisata juga ya. Bisa jadi tujuan wisata, para ulama Hmm. juga banyak Para sekarang. ulama juga banyak gitu ya. Hmm. Ya relatively mungkin dia lebih mahal daripada Mesir gitu ya Iya, Pak Ustadz ya. orang banyak mundur itu karena mahalnya tadi, Mas. Mahalnya itu ya, ya karena Hmm. dia tidak mempunyai sumber alam mungkin ya Pak Ustadz ya. Nggak Benar. seperti negara-negara tetangganya. Enggak. Pak Ustadz, bagaimana situasi Yordania sekarang Pak Ustadz dalam keadaan pandemik ini? Kalau saya boleh Oke. cerita kan kita di Australia ini lockdown nih. Lockdown Iya, dari tanggal 1 oke. kemarin katanya sampai tanggal 11. Ini diperpanjang sampai tanggal 18. Jadi yang boleh buka hanya toko bahan makanan nih sekarang nih. Kalau di Yordania Hmm. gimana Pak Ustadz? Memang kalau pas pandemi ini sedih kita kalau misalkan melihat di Yordan, tapi kerajaan Yordan atau pemerintah di antara negara yang paling serius untuk menghadapi pandemi Wabah ini, COVID. wabah COVID ini, sehingga sekarang kami untuk sholat Jumat sendiri pun di rumah. Artinya tidak ada sholat zuhur di rumah karena hari Jumat yang merupakan hari liburnya Jordan, ya, itu lockdown total, Mas. 24 jam lockdown. Sementara hari-hari yang lain, ya hari yang lain misalnya dari hari Sabtu sampai hari Kamis, itu lockdownnya lockdown sebagian. Artinya dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu lockdown, setelah itu bisa keluar. Oke. Oh Kenapa? gitu Karena ya. setiap hari itu positif yang kena itu antara 8.000 sampai 9.000 orang, Mas. Banyak juga ya. Kalau jumlahnya 12 juta, kalau per hari seperti itu habis nanti ya. Betul, 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 betul. Hmm. Betul. Jadi benar-benar. Jadi sekarang ini lockdown ya, tapi pasar Lockdown. buka masih yang untuk beli bahan Pasar buka. sembako. Ketika lockdown itu sama sekali nggak ada yang boleh buka. Oh, kalau lockdown total nggak ada yang buka. Lockdown total nggak boleh sama sekali. Lah kalau mau beli makanan gimana Pak Ustadz? Kalau beras Beli makanan habis. pas buka itu, pas dari jam 7 pagi sampai sebelum jam 7 malam tadi. Oh, ngerti saya. Nah, Maksudnya lockdown di Pak Ustadz. Ya, 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 ya. nah, Dalam satu hari itu ada jam-jamnya lockdown ya. jam, ya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu nggak buka dia. Kita bisa kemana aja. Hmm. Tapi Hmm. setelah itu di rumah. Di rumah harus. Kalau enggak masuk penjara kita nanti. Dimasuk penjara, ya, ya, ya. Hmm. Tapi emang budayanya mereka setelah jam 7 tuh biasanya memang kita di rumah, Pak Ustadz. Emang mau kemana Enggak, kalau lewat jam 7 malam? kalau misalkan nggak lockdown, mereka ini bahkan lebih enak suasana malam, Mas. Hmm. Jadi misalkan kita lebih enak kumpul-kumpul, misalkan ketika malam orang-orang ramai di sini, kami pun duduk di luar menyaksikan keindahan malam gitulah, lebih enak. Oh gitu ya, oh gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi Oh, pas jadi saya pingin deh, budayanya beda ya. itu dia, Mas. Oh gitu ya. Hmm. Iya, iya, iya. Kalau saya di sini Jadi, malah nggak pernah duduk di luar gitu. oh, kalau kami musim panas itu sama istri, Ya, misalkan itu kan, nah ini uniknya kalau di negara Arab ini, ketika musim panas, buah-buah yang ada itu yang banyak mengandung air, seperti semangka, hmm. seperti jeruk, dan buah-buah yang banyak melon.
Mhm. Jadi ini di musim panas. Jadi kami beli misalkan melon, kami potong-potong Hmm. ataupun semangka atau buah apa lainnya, Hmm. kami potong, kami duduk di depan rumah itu sambil menikmati Ah, bintang, kemudian berbicara. Kadang-kadang sama tetangga, Mas, sama orang oh Arab gitu ya. diajak ke atas. Oh iya iya iya, Jadi budayanya nikmatnya di begitu situ. ya. Pas Iya, lockdown ini sunyi banget, Mas. sepi ya, iya, Sepi. karena nggak boleh ngumpul-ngumpul. Oh iya, Iya. ngomong-ngomong Hmm. biaya hidup kan relatif mahal Pak Ustadz, tapi Iya. makanan itu kayak kita orang Indonesia bisa Aha. nggak bisa menemukan yang ya kayak beras gitu Pak Ustadz, Aha. kan mungkin teman-teman makan apa di Yordan, apa makan gandum, Hmm. apa makan apa gitu Pak Ustadz. Oke. Kalau Menunya di apa sini tuh? memang makanan pokoknya roti, tapi Mhm. beras itu di setiap toko ada, Mas. Dengan segala Hmm. macamnya. Misalkan ada beras Tiger, ada beras Filfihim dengan sampai beras Thailand pun ya ada di sini. Oh, jadi beras aman ya Pak Ustadz ya? Beras aman, Mas. Kalau Aman. ikan, daging, ayam tuh ada Pak Ustadz? Ada. Kalau kalau misalkan ayam, daging itu rata-rata di samping ini toko-toko daging banyak. Oh gitu ya. Nah, Pasti gitu. halal semua ya. Nah, Halal. Halal. saya susah. Tapi di Oh, sini susah di untungnya sana. di Austria banyak orang Turki, jadi untuk cari toko halal Oh. nggak sesusah waktu saya di Jepang. Di Jepang agak repot. Oh, oh iya ya, masih di Jepang S2 ya. Saya kira di Saya Korea, S2 di di Jepang. Jepang ya, Di Tokyo, di di Jepang. Tokyo. Itu Cuman mahal karena di juga kan Tokyo Jepang kan? Jepang gimana Pak Ustadz? Mahal kan di Jepang tuh? Mahal, Tokyo mahal, mahal. Hmm. Tapi untungnya ketika di Jepang karena dia surganya seafood, jadi saya nggak beli Oh, ayam, ya udah nggak benar-benar. beli daging. Saya malah beli udang, beli Oh, oh. ikan. Wah, saya kan seneng Mahal ngomongin juga. seafood ya. Udang sana seafoodnya mahal di Jepang. Murah kalau di Jepang. Oh, murah. Saya tuh salmon itu murah. Aduh, di Jepang saya ini deh. Saya senang-senang gitu ya makannya, Masya Allah. gitu ya, bergizi. Kayak protein dan sehat. Hmm, Pak Ustadz berarti untuk hidup sama lah kayak di Indonesia ya. Jadi jangan iya. khawatir. Hmm, Makanan ada ya. makanan banyak. Jadi nggak ada masalah untuk makan. Hmm, Eh, ini Pak Ustadz. Jadi nanti Pak Ustadz setelah selesai ini, setelah hmm. mudah-mudahan selesai. Berarti rencana Pak Ustadz selesai kapan nih? Tahun Kalau berapa nih misalkan untuk planning? kontrak LPDP awal-awal 2023. 2023 ya. Iya, awal 2023 awal. Insya Allah Februari lancar ini. lah Pak Ustadz ya. Berarti Hmm. ini 2021, 2 tahun lagi lah ya fullnya 2 ya tahun lagi sebenarnya lah. ya. 2 tahun Ini lagi. Pak Ustadz berarti kalau nanti lulus balik ke Indonesia lagi ya Balik ke rencananya. Indonesia. Iya. Balik ke Indonesia lagi ya. Hmm. Kembali ke pesantren untuk mengajar ya. Kayaknya kalau misalnya balik ke pesantren belum tahu. Tapi kalau misalkan di kepala saya mungkin tujuan saya ingin membangun apa ya, pesantren, tapi pesantrennya pesantren mahasiswa, bukan untuk sanawi atau aliyah. Jadi Oke. mereka tidak pulang ke rumah nyantrinya di situ, tapi untuk mahasiswa, kelasnya mahasiswa untuk S1. Oh, untuk S1 ya, karena dengan Nah, fundamental ilmu yang Pak Ustadz berikan tuh pasti akan bisa menularkan ke anak-anak yang untuk ini ya, iya, udah tahap yang lebih advance ya. iya Ya, jadi benar kan Mas, kalau mungkin benar. kalau yang sanawiyah, aliyah tuh masih ini ya, Iya, masih dasar banget. Mungkin Pak Ustadz udah mulai agak lebih kompleks sedikit ya. lebih kompleks lagi. Caranya Heeh. bagaimana saya lagi nabung sekarang Mas, nabung doa sama Allah. Nabung doa, amin amin, mudah-mudahan dilancarkan Amin. ya Pak Ustadz. Doa. Berarti Pak Ustadz sebetulnya pingin bangun sekolah ya. Iya, Pingin jadi sekolah. pendidik, memang pendidik sejati nih Amin. Pak Ustadz Afrizal nih berarti. Doanya Mas. Iya, iya, amin, amin. Mudah-mudahan ya Pak Ustadz lancar. Pak Amin. Ustadz mungkin ada pesan-pesan ini buat teman-teman yang pingin sekolah ke Yordania atau mungkin Oke. ke negara lain, negara-negara Islam, karena Hmm. eh, selama ini kan saya berpikirnya, wah, aduh S2, S3 tuh ya kalau nggak ke Eropa, ke Hmm. Amerika, ke Australia, ke Inggris gitu ya. Kalau Hmm. Europe ini yang EU gitu. Ini ternyata nih Pak Ustadz, ini saya seperti membuka cakrawala nih Pak Ustadz, karena saya terus terang, Hmm. saya punya Hmm. anak 3 laki-laki. Saya pengen Oke. salah satunya tuh nanti sekolah Islam deh, salah satu ya. Saya nggak bisa maksa Amin. juga ya. Amin. Saya juga nggak Amin. bisa Iya, maksakan anak-anak ininya tergantung nanti minat dan bakatnya. Tapi saya benar. kepingin tuh memang salah satu dari 3 ini ada yang belajar ekonomi Islam. Tuh kira-kira apa yang harus disiapkan Pak Ustadz? Oke. Kalau memang ingin sekolah di Timur Tengah, yang paling pertama harus dikuatkan itu bahasa Arabnya. Oh, bahasa Arab, oke. Bahasa Arab. Karena ketika misalkan kita ambil beasiswa, baik itu beasiswa S1, S2, S3, mereka akan menanyakan kemana kita misalkan Timur Tengah. Jadi yang mereka pertanyaan itu bahasa Arabnya. Oke, Dan bahasa. itu mereka tes. Jadi kalau misalkan bahasa Arab kita tidak kuat, maka kemungkinan untuk dapat beasiswa itu kecil.
Oke. Nah, kalau misalkan pesan untuk teman-teman yang memang di antara teman-teman yang menyaksikan diskusi ini Mhm. ingin ke Yordania, Yordania itu tidak sesulit negara-negara lain. Ya. Mhm. Asalkan misalkan keuangan kita ada, atau memang ada teman-teman yang ingin mengambil S1 dengan beasiswa, ada salah satu kampus di sini baru baru buka, bukanya bukan baru buka ya, maksudnya baru membuka fakultas syariah. Mhm. Jadi mereka untuk mahasiswa-mahasiswa yang non Arab itu mereka sangat mendukung dan mereka memberikan beasiswa, Mas. Oh gitu ya. Apalagi yang hafiz. Mhm. Misalkan ada teman-teman yang hafalnya misalkan 20 juz atau bahkan 30 juz, mereka memberikan kesempatan dan diuji. Hmm. Misalkan hafalannya ditanya sama mereka, ternyata lulus, mereka itu akan kalau memang 30 juz membebaskan dari uang kuliah atau bahkan nanti mereka berikan uang saku. Oh gitu, ya ya ya. Tapi ini tesnya nggak bisa kita di Indonesia di sini. Kita harus datang dulu, mendaftar dulu, Mhm. sebagaimana biasa. Nanti di tengah jalan atau satu semester baru kita daftar untuk beasiswa tadi. Beasiswa. Jadi yang penting Nah, datang dulu, datang keterima dulu, dulu, nanti insya Allah di ya, situ akan banyak beasiswa tawaran ya Pak Ustadz ya. tawaran banyak beasiswa. Asal Banyak. apalagi yang orang-orang hafiz ini, kemudian bahasa Arabnya bagus, kemungkinan untuk dapat beasiswa itu besar, Mas. Oke. Nah, Itu termasuk di Yordania saja atau di negara-negara tetangga Pak Ustadz? Sepengetahuan Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kan pasti bergaulnya sama orang-orang yang mungkin di Mesir, di Saudi ah, gitu. Hmm. kalau saya di Yordania secara khusus. Oh, Kalau Yordania itu misalkan banyak ya. di Yordania, iya. Oke, oke. Dan nanti nama kampusnya memang saya lagi yang sedang saya bicarakan ini nama kampusnya Jamiatul Ulum At-Tatbiqiyah Al-Khossah kalau misalkan nanti. Nah, inilah Hmm. nama kampusnya yang baru membuka dan dosennya itu sangat welcome. Jadi mereka itu dosen-dosen baru yang di fakultas yang baru ini mereka mahasiswa Indonesia, mereka kenal satu persatu. Hmm. Jadi apa yang tidak paham ditanya secara langsung dan ini tidak kita dapatkan di kampus lain, Mas. Kalau nggak Iya, paham kita ya udah suka hati. betul Karena betul betul. banyak Heeh, jumlahnya. Jadi tidak heeh. apa. Kalau ini Jadi lebih 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 engage ya, lebih iya, lebih lebih iya, lebih rapat ya, lebih erat. benar. Oke oke Pak Pertama Ustadz. Berarti tadi bahasa Arab bahasa Arab, dikuatkan, kemudian hafalan, hafalan, hafiznya, hafalan, Al-Quran. kemudian ya berkas-berkasnya itu sama seperti negara-negara lain, ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian akte kelahiran yang sudah diterjemahkan dan seterusnya. Tapi itu nggak berat lah. Yang paling berat Nggak tuh berat. berarti Hmm. bahasa Arab sama hafiz ini Pak Ustadz ya. Iya, sama jumlah hafalannya. Hmm. Oke, karena nanti kalau jurusan, kalau ini insya Allah Hmm. ngikut ya Pak Ustadz. Tapi itulah basic yang harus di ini ya Pak Ustadz yang Iya, disiapkan yang ya. harus dipersiapkan. Oke Pak Ustadz. Hmm. Kira-kira ada pesan apa lagi Pak Ustadz ini karena udah hampir 1 jam Pesannya untuk siapa nih? Untuk secara umum, untuk secara khusus? teman-teman yang tertarik Ya. untuk S3 di Yordania atau Oh, melanjutkan sekolah di Yordania mau S1, S2 Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz punya pesan-pesan buat anak-anak muda dimanapun berada oke. di Indonesia. Oke, pesan saya sesuai dengan apa yang setelah saya jalani. Awalnya ketika kita menginginkan untuk kuliah di luar negeri, terutama seolah-olah kita belum menemukan jalan. Ya. Tapi kita masih punya Allah, ya, yang selalu Allah ulang di dalam Al-Quran. Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Jadi apapun yang kita inginkan kita minta sama Allah. Masalah jalan nanti Allah yang ngatur. Itu saya banyak sekali saya alami seperti ini. Saya tidak tahu waktu S3 ini mau kemana dengan beasiswa apa. Saya tidak mau tahu, yang penting niat saya lurus. Masalah jalan itu Allah yang ngatur, benar Mas. Ada dikasih Allah jalan yang sama sekali di otak saya tidak pernah terbesit. Jadi yang harus disiapkan oleh teman-teman bukan mencari jalannya yang pertama, akan tetapi mempersiapkan dan memantaskan diri terlebih dahulu. Ketika diri kita pantas, niat kita benar, insya Allah jalan itu pasti ada. Percaya. Karena Baik-baik Pak Ustadz. seperti itu. Dalam banget tuh Pak Ustadz ya memantaskan diri gitu ya. Baiklah Pak Ustadz Afrizal, terima kasih banyak Terima ngobrol-ngobrolnya. kasih Nanti Bang. mungkin kapan-kapan lagi kita ngobrol lagi Pak Ustadz ya. Siap Mas. Jadi Saya jadi sangat senang sekali diajak diskusi seperti ini. ya saya senang juga Pak Ustadz sedekah ilmu buat teman-teman dimanapun berada Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan Iya. dengan ngobrolan kita ini bisa mencerahkan teman-teman yang Amin, tertarik amin. untuk S3 di Amin, Yordania. amin. Pak Ustadz Amin. terima kasih banyak, sehat Terima kasih selalu, Mas. salam buat Mbak di sana. Semoga Pak Sama-sama Ustadz segera insyaallah. lulus dan Amin ya segera Allah. Amin. mewujudkan cita-citanya di Indonesia untuk Amin. membuat sekolah Amin ya baru Allah. lagi. Begitu juga sama Mas. Semoga dimudahkan Mas. Amin ya rabbal alamin. Amin. Makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. alhamdulillah ya. Kita tadi sudah berbicara dengan Pak Ustadz Afrizal. Wah,
Ya, perjuangan beliau ya, semangat sekali beliau dari S1, S2, S3 di Yordania gitu ya. Walaupun tadi bukan keinginan awal, tapi ternyata beliau sangat suka dan sekarang beliau menikmati. Dan tadi tips and triknya juga saya rasa sangat berguna buat kita. Dan yang saya paling ingat, siapkan bahasa Arab. Siapkan bahasa Arab, jadi hafiz Quran gitu ya, hafalannya bagus, sama siapin dokumen-dokumen. Tapi dari sini saya tahu, jadi penting sekali kita menguasai bahasa Arab dan hafiz ya, memahami, menghafal Al-Quran. Karena nanti kalau kita sudah punya itu, insya Allah beasiswa banyak, gitu ya, beasiswa banyak di Yordania. Itu. Dan mungkin nanti kita akan cari info lagi untuk negara-negara lain. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah ikutin channel saya, Novien. Semoga obrolan kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mau sekolah lagi, dan mungkin bisa kasih saran ke negara mana, atau biar nanti saya cari teman saya yang sekolah di negara tersebut yang kita bisa gali. Buat teman-teman yang tertarik untuk sekolah di sana, kita akan dapat insight gitu ya, jadi tips and trick, dan semoga bermanfaat. Oke, salam sehat ya buat teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, ya turutinlah pemerintah, karena memang pandemi itu nyata. Dan semoga vaksinasi yang berjalan ini segera mampu mengatasi pandemiknya, dan kita bisa bebas leluasa lagi untuk berjalan-jalan seperti dulu sebelum pandemi. Salam sehat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.